Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfuad Azizi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eksperimen tugas besar 1 clustering dari mata kuliah pembelajaran mesin. Saya dari kelas IF 4203 dengan NIM 13011801807. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama di sini saya akan membreakdown formulasi masalah apa yang akan saya bahas. Jadi pada permasalahan ini akan diberikan sebuah dataset gitu. Jadi dataset ini adalah berupa bagaimana kondisi cuaca serta hubungannya dengan keadaan salju pada hari itu gitu. Jadi dari data-data yang ada ini saya akan mengcluster menjadi beberapa cluster dari data-data tersebut dan akan disimpulkan berapa banyak cluster yang paling baik untuk dataset yang ada. Yang kedua yaitu eksplorasi dan persiapan data. Jadi persiapan data yang pertama kali saya lakukan adalah saya melakukan pemindaian atau membaca data-data yang ada lalu ditampung dalam suatu variabel. Oke, setelah saya simpan, lalu saya lakukan pembersihan data atau cleansing data untuk mengatasi masalah-masalah yang data yang kurang lengkap atau tidak ada seperti itu. Jadi di sini data cleansing yang saya lakukan adalah pertama saya menghapus beberapa kolom yang sekiranya tidak akan saya gunakan. Nah, setelah saya menghapus data-data tersebut, kolom-kolom tersebut, saya juga mengatasi data-data dengan atribut-atribut yang kosong. Jadi selain data ini, jika atribut itu kosong, saya akan ubah menjadi nilai 0. Tapi ada juga catatan untuk beberapa data yang atributnya itu ada yang kosong gitu. Seperti di sini suhu min, suhu max, salju hari ini dan salju besok. Nah, jika salah satu saja ada atribut yang kosong, maka data itu akan saya hapus gitu. Jika sudah itu, saya akan melakukan normalisasi dengan metode yang saya gunakan adalah min-max normalization. Hal ini dilakukan itu karena ya data-data tersebut memiliki jenis-jenis satuan ya, satuan yang berbeda gitu. Contohnya seperti di sini ada tekanan ini angkanya gede gitu. Sedangkan misalkan kita ambil ini hujan dan penguapan ini angkanya kecil gitu, cuma satuan. Ini bahkan sampai ribuan. Jadi karena di sini kayak nggak seimbang, saya lakukan normalization gitu supaya mereka skalanya sama. Oke, setelah itu jika sudah, saya akan menjumlahkan semua normalisasi dari setiap atribut data. Nah, setelah dijumlahkan saya menyebut hasil dari penjumlahan ini adalah atributnya nama variabel score gitu. Jadi score ini salah satu elemen penting untuk pada program saya itu untuk mengkira-kirakan seberapa bernilainya data ini gitu. Oke, jika data persiapannya sudah selesai, maka saya melakukan pemodelan. Pemodelan yang saya gunakan di sini adalah yang pertama, saya akan melakukan inisialisasi untuk titik sentroid awal gitu. Oke, jadi pertama-tama saya membuat inisialisasi titik awal itu secara random ya. Jadi saya menggunakan random dari library random yang sudah disediakan oleh Python. Kita ambil random sebanyak sebanyak X ini ya. X ini nantinya mungkin bisa mau 10 cluster, mau 8 cluster, mau 4 cluster ya. Jadi ini banyaknya cluster. Oke, jadi setelah melakukan inisialisasi centroidnya, saya menghitung memperkirakan apakah satu data ini masuk ke cluster A, B, atau C begitu ya. Cara yang saya gunakan cukup sederhana. Saya hanya tinggal menghitung selisih suatu data gitu ya. Misalkan data 1 dengan masing-masing centroid dari cluster tersebut gitu. Jadi data tersebut lebih cocok masuk ke centroid mana dengan menghitung selisihnya. Jadi yang selisihnya terkecil berarti dia masuk ke centroid tersebut. Nah, kurang lebih ini seperti algoritmanya. Jadi yang ini kita hitung kan, ini skor dari data tersebut dikurangi skor dari centroidnya gitu. Jadi setelah diketahui, barulah kita masukkan dia ke dalam cluster yang sesuai. Oke, ini ya. Nah, ini. Jadi pada di sini saya memasukkan selisih mana yang paling kecil gitu, baru dimasukkan ke dalam ini namanya cluster ya. Nama variabel cluster ini akan menampung indeks-indeks dari cluster-cluster masing-masing gitu.
dilakukan itu sampai semua data sudah masuk ke klasternya masing-masing. Lalu jika sudah, maka kita lakukan pendefinisian ulang centroidnya, karena idenya memang seperti itu. Jadi setelah kita masukkan ke masing-masing cluster, baru kita definisikan ulang lagi centroidnya yang baru gitu. Jadi caranya di sini saya akan menggunakan perhitungan selisih lagi. Saya pertama cari dulu rata-rata begitu. Saya mencari rata-rata dari setiap cluster, misalkan cluster A gitu rata-ratanya 10 gitu, misalkan kita cari masing-masing dari setiap cluster gitu. Si cluster A ini dia punya, taruhlah ada 100 data. Nah, dari 100 data itu mana yang memiliki selisih terkecil dengan rata-ratanya gitu ya. Jadi sini cari satu-satu gitu. Nah, jika sudah, ini kan di sini ada new start. Nah, ini new start ini adalah variabel yang akan menampung centroid yang baru gitu. Jika sudah masing-masing cluster sudah mendapatkan centroid yang baru, kita ulangi lagi langkahnya ke awal gitu. Sini ini hanya algoritma pemberhenti saja supaya while-nya tidak terus berulang gitu. Jadi di sini kondisi berhentinya adalah ketika centroid yang baru ini dia sama dengan centroid yang sebelumnya gitu. Jadi centroid i plus 1 itu sama dengan centroid i, atau di sini saya menggunakan new start sama dengan starting point. Jadi starting point itu adalah centroid yang lama gitu. Jika sudah sama, maka loopnya berhenti. Jika belum, maka kita definisikan langsung gitu. Ini centroid yang baru gitu, diupdate. Lalu kita ulangi lagi ke langkah awal. Jika sudah lakukan ini berulang-ulangan gitu, jika sudah dapat masing-masing cluster, maka selanjutnya kita lakukan evaluasi. Jadi evaluasi ini untuk mencari cluster mana gitu yang menghasilkan nilai paling kecil gini. Nilai yang saya maksud adalah nilai sum square error atau SSE. Jadi saya menggunakan elbow method yang memanfaatkan nilai sum square errornya. Nah, jadi untuk penggunaan elbow method ini juga cukup sederhana gitu ya. Jadi kita tinggal menghitung jarak dari setiap data ke centroidnya. Misalkan di sini ada salju train. Jadi salju train ini algoritma variabel penampung untuk data yang dipakai. Misalkan indeks ke i gitu, idx, kita kurangi dengan salju centroidnya, lalu dikuadratkan. Nah, ini tuh perhitungan sederhana gitu untuk mengetahui jarak berapa dari data kesekian ke centroidnya gitu. Jadi caranya saya tinggal menggunakan saja skornya gitu. Nah, ini kita ulang-ulang gitu sampai semua masing-masing cluster sudah tahu SSE-nya. Nah, itu kan sudah gitu. SSE itu dilakukan berulang-ulang gitu sampai semua masing-masing SSE dari cluster tersebut sudah dapat nilai SSE-nya masing-masing gitu. Nah, lalu kita lakukan eksperimen. Jika sudah evaluasi tadi, lakukan eksperimen. Eksperimen yang saya gunakan ini adalah saya akan membandingkan nilai masing-masing dari cluster gitu, dari total cluster. Nah, di sini kan saya melakukan misalkan ini C-nya saya menggunakan 8. Dan dari 8 percobaan itu mana yang menghasilkan nilai SSE paling baik. Oke, saya akan coba run dulu. Mungkin agak sedikit lama. Oke, jadi dari hasil running program ini saya akan mendapatkan hasil seperti ini ya, SSE-nya. Nah, ini yang bawah ini adalah banyaknya cluster gitu. Nah, di sini saya mengambil sampel 8. Jadi saya akan mengecek dari 2 cluster, 3 cluster, 4 cluster, 5, 6, 7 sampai 8 gitu. Ya, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah saya mengambil nilai yang clusternya paling sedikit dan juga nilai SSE-nya paling kecil. Ini saya akan mengambil yang 4 ya, karena di sini 4 ini dia udah cukup kecil gitu, udah sekitar ini ya mungkin 500 ya, 500. Kenapa saya nggak ngambil yang 3 gitu? Karena yang 3 ini menurut saya masih agak tinggi gitu ya, ini sekitar di 800, sedangkan di sini 500. Nah, itu perbedaannya saja udah 300. Jadi saya lebih milih yang lebih kecil aja gitu, 4. Sekian hasil dari eksperimen yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.